Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk menyambut hadirat Allah di tengah persekutuan yang kecil kita ini. Menghadap Tuhan, kita menyanyi Kidung Jemaat 16, bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini ya Bapa. Sehingga kami boleh berkumpul walaupun dan beribadah secara online, tapi kami selalu percaya tangan Tuhan yang penuh kasih tetap menopang kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Untuk pelayanan firman, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua, berikan hikmat-Mu ya Bapa, sehingga apa yang akan kami baca, kami dapat mengerti dan kami dapat pakaikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari kitab Mika 7, pasal 7 ayat 14 sampai 20 yang mengatakan, Lembaga Alkitab Indonesia menulis dengan judul Doa Minta Tindakan dan Belas Kasihan Allah. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya, dan datanglah kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mika 7 ayat 14 sampai 18 itu adalah bagian terakhir dari kitab Mika, di mana kitab Mika ini adalah penuh berisi dengan nasihat, doa, sanjungan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu besar, dan tentunya minta pengampunan. Ya, minta belas kasihan dan pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah Nabi Mika ini? Nabi Mika ini hidup di bagian selatan dari kerajaan Yehuda. Hidup sekitar 750 sebelum Masehi sampai 687 sebelum Masehi. Nabi Mika itu hidup sejaman dengan Nabi Yesaya dan Nabi Hosea. Nah, setelah pengampunan Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda, ya, atau pada masa pemerintahan Yotam dan seterusnya, ada berapa itu raja yang ada. Nah, memang bangsa Israel dan bangsa Yehuda, karena itu sudah terbagi dua, itu penuh kemakmuran, tapi kembali lagi mulai bertingkah laku yang tidak baik. Artinya mereka kembali lagi murtad, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik di antara sesama mereka, ya, baik pun juga kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Jadi mereka memang penuh dengan perlakuan-perlakuan tingkah laku yang tidak baik. Juga mulai menyembah dewa-dewa. Jadi seakan-akan Allah Bapa atau Tuhan yang disembah oleh Yakub, Abraham itu, Ishak, malah mereka dibelakangkan lagi. Nah, padahal sebelumnya sudah sempat juga dibikin menderita, minta pengampunan, dipulihkan, bikin ulah lagi. Ya, itulah bangsa Israel, ya, bangsa Yahudi, sehingga memang bolak-balik diampuni lagi oleh Tuhan. Jadi dari situ kita lihat bahwa Allah atau Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah memang Tuhan yang penuh pengampunan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Nah, makanya mungkin kalau kita lihat cuplikan lagu Sejauh Timur dari Barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Nah, itulah cuplikan lagu. Mungkin lagu ini juga diinspirasi sebagian dari kitab Mika ini. Jadi memang ya, kalau kita lihat Nabi Mika, karena bangsa Israel kembali jatuh ke dalam dosa, selama dia hidup bersama Nabi Yesaya dan Hosea, itu memang bolak-balik memperingatkan bangsa Israel, jangan berbuat dosa. Kalau Anda tetap berbuat dosa, maka Nabi Mika sudah menubuatkan kamu akan jatuh kepada bangsa lain. Dan nubuat Nabi Mika ini tergenapi pada tahun 722 sebelum Masehi. Berarti Nabi Mikanya masih hidup. Baik Israel dan Judea atau Yehuda ditaklukkan oleh Raja Asyur
yang bernama Sanherib. Namanya kalau bangsa sudah dijajah, itu yang ada hanya penderitaan. Ya, pasti akan dijadikan budak lah, ya, bermacam-macam lah tingkah laku manusia. Ya, kalau kita mungkin ibu-ibu atau cewek-cewek, perempuan-perempuan yang cantik akan dijadikan budak, selir, dan sebagainya. Baru yang laki-laki akan dipaksa bekerja rodi. Nah, itu akan penderitaan yang terjadi jika suatu bangsa kembali dijajah. Ya, kita mungkin juga bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Kalau kakek-kakek kita masih ingat bagaimana juga penderitaan bangsa ini. Dan ini sudah digambarkan oleh Nabi Mika. Sehingga walaupun penderitaan itu, penjajahan itu belum terjadi, Nabi Mika sudah mengingatkan kepada bangsa Israel dan Yehuda, kamu akan seperti ini, karena kamu bertingkah laku tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Nabi Mika walaupun sambil memperingatkan bangsa Yehuda dan Israel, dia tetap memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat Nabi Mika ini, artinya Mika itu siapakah yang seperti engkau Tuhan? Artinya itu kan secara ya retoris saja sih. Artinya dia memang mengagungkan, sangat mengagungkan Tuhan itu. Sangat mengagungkan Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak. Dan dia percaya penuh bahwa kalau saya meminta pengampunan kepada Tuhan, dia yakin dan percaya Tuhan itu akan mengampuni. Bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir, dipulihkan, dibawa ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Jadi itu suatu memang pegangan Nabi Mika, dan sebelumnya peristiwa sebelumnya juga, bahwa kalau bangsa Israel, ada nabi yang membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan, melakukan pertobatan, maka Tuhan tetap akan memulihkan bangsa Israel itu. Jadi makanya pembacaan dari kitab Mika ini sangat berguna juga bagi kehidupan kita pada saat sekarang ini. Pada saat ini pandemi COVID-19 tetap kita rasakan, masih tetap kita rasakan. Walaupun pada 2 hari 3 terakhir itu ada penurunan yang meninggal, apakah karena COVID atau karena ketakutan karena COVID, tapi ada penurunan. Puji Tuhan tentunya. Walaupun kita juga harus berpikir logika, ya, karena tidak ada jaminan bahwa COVID ini sekarang ini akan hilang begitu saja. Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sama dengan Nabi Mika. Kita meminta pengharapan kepada Tuhan, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya, selalu pengharapan kepada Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, agar kita boleh terhindar dari pandemi COVID-19 ini, dan kita terselamatkan sampai berakhirnya pandemi ini. Karena kita selalu percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Ya, yang tertulis di dalam Yohanes pasal 10. Di sini juga kita lihat kepercayaan Nabi Mika terhadap Tuhan itu ada. Ya, gembalakanlah domba milikmu sendiri di tanah Basan dan Gilead. Apa itu tanah Basan dan Gilead? Itu adalah salah satu daerah yang tersubur di daerah Yehuda. Disitulah domba, kambing, atau peternakan yang sangat baik untuk dikembangkan.
Begitu juga daerah pertanian. Jadi memang daerah ini penuh dengan air, ya, tanah-tanahnya subur. Makanya disebut dalam Alkitab ini, dalam kitab Mika ini, tanah Bacan dan Gilead. Dan dia percaya Tuhan adalah gembala yang baik, tertulis kembali di Yohanes pasal 10. Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Yesus adalah gembala yang baik. Jadi apapun kesyukuran kita, apapun penderitaan kita pada saat ini, kalau kita berpengharapan dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yakin dan percaya, Tuhan akan membawa kita ke tanah Bacan dan Gilead. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada satu dua di antara umat kita, jemaat kita yang dipanggil oleh Tuhan. Jangan kita sampai kehilangan kepercayaan. Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara, bagi kita semua. Mungkin tidak ada COVID pun tadi, Tuhan juga sudah menempatkan dia di surga. Hanya pada saat ini karena ada pandemi, ya kebetulan mungkin suami, anak, istri atau orang tua kita salah satunya yang dipanggil oleh Tuhan. Tapi kalau kita meninggal di dalam nama Tuhan, maka tempatnya sudah tersedia di surga. Yakin dan percaya. Karena Tuhan tidak merancang penderitaan bagi kita, tapi Tuhan adalah merancang damai sejahtera bagi seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Nabi Mika ini boleh kita pegang perkataannya, nasihatnya, keyakinannya. Karena dia percaya Tuhan adalah Allah, atau Allah adalah Tuhan yang maha pengasih. Allah adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Allah adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Jadi Bapak Ibu, itu semua kita dapatkan jika kita tetap berkenan kepadanya, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik pada kita. Jika kita tidak berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yakin dan percaya, Dia juga akan memberikan kelegaan, menghilangkan kekhawatiran, dan memberi kita damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 281 bait 1 dan 2.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada kesempatan hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dan beritakan bukan hanya lewat mulut kami, tetapi juga lewat seluruh bentuk tingkah laku kami. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa agar pandemi COVID-19 bisa segera hilang dari muka bumi ini, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan suami atau istri atau anak atau orang tua, kiranya Tuhan hiburkan mereka, dan bagi mereka yang terbaring sakit, Tuhan pulihkan. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tidak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena COVID-19 ini. Kami berdoa buat gereja kami GPIB Getsemani Balikpapan, berkati semua pelayanan kami. Kami berdoa bagi Ketua Jemaat kami Ibu Pendeta Lenastin Titi Halawa Litik bersama keluarga, suami dan anak-anak. PHMJ, Majelis Jemaat, Penatua dan Diaken, mulai dari sektor 1 sampai 4, bersama keluarga. Keenam Pelkat mulai dari tingkat jemaat sampai sektoral, pegawai kantor, kostor, dan komisi-komisi yang ada, bahkan seluruh jemaat. Mampukan kami untuk tetap setia melakukan pelayanan terhadap Tuhan di setiap tugas yang telah dipercayakan kepada kami. Kiranya Tuhan selalu menganugerahkan kesehatan, kekuatan pada kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan kepada Tuhan setiap masalah yang dihadapi bangsa kami saat ini. Kami mohon tuntunlah para pemimpin kami, baik dari Bapak Presiden sampai pemerintah terkecil, RT, baik juga tentara Polri yang bertugas di tanah air maupun yang sedang membantu tugas di perwakilan di seluruh dunia. Agar mereka terus berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya COVID-19. Bantulah para tenaga profesional dalam pelbagai bidang ilmu dan segera secepatnya mengatasi masalah yang ditimbulkan wabah COVID-19 ini. Sertailah dan jaga para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda terdepan merawat yang sakit dan mengebumikan yang sudah meninggal, dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan keluarga mereka. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucap syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat diserahkan ke kantor gereja langsung atau dikirim melalui rekening bank BNI atas nama GPIB Getsemani Balikpapan dengan nomor rekening 019 634 6488 atau Bank Kaltim atas nama GPIB Getsemani dengan nomor rekening 00325 629 31. Sambil pun dijalankan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat
421 bait 1 dan 2. Yesus saja kawanku musafir. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita doakan persembahan kita. Mari berdoa. Allah Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini ya Bapa. Sehingga kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Jadikanlah persembahan kami ini menjadi berkat bagi pelayanan kami dan pelebaran bagi kerajaan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pulanglah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Tuhan memberkati engkau dari sekarang saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.